Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Alhamdulillah sahabat Hadi bisa berjumpa kembali di channelnya Hadi Channel Official. Semoga diberikan kesehatan jasmani, lahir, dan batin. Amin. Di tahun baru ini kita 1442 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kebaikan dan lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya. Sahabat Hadi, kali ini kita akan membahas sebuah sosok yang luar biasa sekali di tanah Pasundan di Jawa Barat. Tiada lain adalah sosok Prabu Siliwangi. Nah, sosok daripada Prabu Siliwangi ini tidak lepas dari sebuah simbol, tidak lepas dari sebuah bayang-bayang beliau, diantaranya yaitu sebuah sosok hewan yang tidak asing lagi, yaitu harimau. Dalam bahasa Sunda, harimau itu adalah maung. Dan mungkin sekarang sudah terbiasa, ataupun orang pun sudah mengetahui sedikit tidaknya ketika mengatakan maung adalah harimau. Ya. Sekarang titik berat kepada pembahasan kepada Maung Siliwangi atau harimau Siliwangi. Di sini kita berbagi, kita sharing. Siapapun yang lebih mengetahui silahkan komen di bawah ini untuk melengkapi. Maung itu adalah manusia yang luhung, atau dalam versi bahasa Sundanya manusa nu luhung, disebutna maung. Simbolnya daripada ini adalah hewan harimau, yaitu maung, manusia yang luhung. Kenapa disebut manusia yang luhung? Nah, luhung ini dalam beberapa arti ataupun versi pengertiannya, intinya adalah luhung ini mempunyai arti orang yang berilmu, orang yang hebat, orang yang bukan kebanyakan orang-orang di sekitarnya. Jadi luhung ini orang yang berisi. Maksudnya berisi ini berisi dengan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu baik lahir dan batinnya. Maka disebutnya luhung, jadi manusia yang luhung. Jadi tidak salah jika gelar Prabu Siliwangi ini disandang oleh Sri Baduga Maharaja Jayadewata, yaitu Prabu Siliwangi, menjadi simbol Maung Siliwangi. Karena kenapa? Manusia yang luhung, manusia yang berilmu, manusia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata orang pada biasanya. Kenapa seperti itu? Kita melihat dari rentetan sejarahnya beliau, ya. Beliau adalah putra daripada Prabu Dewaniskala, yaitu Prabu Kerajaan Galuh. Nah, kakeknya ini adalah Prabu Niskala Wastukancana, yaitu Raja Sunda Galuh yang memegang pada waktu itu sebelum menjadi kerajaan berpisah antara Sunda dan Galuh. Nah, Niskala Wastukencana ini adalah kakek daripada Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi tersebut atau Sri Baduga Maharaja ini adalah seorang prabu yang bisa mengembalikan kembali keutuhan atau kerajaan yang dulu kakeknya pimpin, yaitu kerajaan Sunda dan Galuh. Seperti itu. Karena beliau
di dalam prasasti batu tulis yang disebutkan bahwa Sri Baduga Maharaja dinobatkan menjadi Prabu itu 2 kali. Yang pertama, beliau dinobatkan menjadi Prabu di kerajaan Galuh, penerus daripada sang ayah Prabu Dewaniskala. Lalu selang penobatan tersebut, maka beliau dinobatkan kembali menjadi seorang Prabu di kerajaan Sunda, yaitu yang berada di Bogor, yaitu ayah mertuanya sendiri ataupun uaknya sendiri, yaitu Prabu Susuk Tunggal, karena beliau Prabu Siliwangi ini menikahin daripada putri Prabu Susuk Tunggal, yaitu putri daripada kerajaan Sunda. Nah, setelah dinobatkan, beliau menjadi dua kali dinobatkan menjadi menjadi Prabu, sang Prabu di 2 negara, maka beliau menyatukan antara kerajaan Sunda dan Galuh menjadi sebuah kerajaan baru, yaitu kerajaan Pajajaran. Nah, di sini beliau dipercaya oleh masyarakat pada waktu itu dan dipercaya sebagai ini adalah penerus daripada Prabu Wangi, yaitu penerus daripada kakeknya, yaitu yang memimpin kerajaan Sunda Galuh, dan sekarang kembali ke tangan dalam satu tampuk pimpinan, yaitu di tangannya beliau. Di samping itu, beliau mewarisin ilmu-ilmu yang sangat tinggi, bukan hanya ilmu secara lahirnya, beliau pun mewarisin ilmu-ilmu batinnya, sehingga di masa kepemimpinan beliau yang kurang lebih 39 tahun, ya, menjadi sebuah negara yang gemah, ripah, repeh, rapih, loh, jinawi, gitu kan di sana. Karena kenapa? Di video sebelumnya telah dikatakan ciri daripada Prabu Siliwangi itu mempunyai 3 ilmu yang sangat tinggi maknanya, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, jadi beliau ini seorang raja yang selalu saling mengingatkan, satu dengan sama lainnya. Jadi seorang raja atau seorang pimpinan yang tidak ingin membohongi, tidak ingin seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya sendiri, gitu kan, yang tidak ingin membohongin rakyatnya sendiri. Di sana juga sang Prabu adalah seorang raja yang sangat mengasihi daripada rakyatnya sendiri. Bukan cuma hanya mengasihi, beliau juga menjadi seorang raja pelindung, pengasuh bagi rakyatnya sendiri. Jadi sangatlah pantas beliau dijuluki ataupun mempunyai gelar Prabu Siliwangi dengan simbolnya maung, yaitu manusia yang luhung, manusia yang berisi, manusia yang hebat, manusia yang di dalamnya itu menjadi manusia-manusia yang terbaik di antaranya pada waktu itu. Jadi makna daripada simbol maung Siliwangi ini, sisi ataupun dari bahasanya, bahwa sang Prabu adalah manusia yang luhung, manusia yang berilmu. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan lanjut kembali. Intinya, Maung Siliwangi adalah manusia yang luhung, manusia yang silih asah, silih asih, dan silih asuh. Salam.
Rahayu.